sejujur-jujurnya peternak, sebaik-baiknya peternak, itu pasti ada yang merasa dibohongi. Pasti ada yang merasa dilukai. Karena apa? Kita itu main nyawa, teman. Ya, sekali lagi kita itu dolanan nyawa. Nyawa itu kita tidak bisa buat. Ya, sekalipun saya memilihkan Anda perkutut terbaik di tempat saya, tidak akan menuntut kemungkinan di kandang Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawannya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Kali ini saya mau membahas tentang langkah-langkah menjadi peternak pemula. Tentunya di sini peternak perkutut lokal warna ya. Apa saja langkah-langkah yang harus diambil? Sebenarnya video ini sudah saya share beberapa kali, tetapi biar teman-teman lebih mudah, video terbaru ini saya buat lagi ya. Yang baru nonton jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan info-info terbaru tentang peternakan perkutut yang saya share dalam channel ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga. Yang pertama, sebenarnya mencetak indukan perkutut itu langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari bibit terbaik ya. Dalam dunia peternakan itu sistem semua itu berbanding searah dengan apa yang kita lakukan di awal. Misalnya begini, ketika kita pertama ternak, maunya murah, kualitas bagus, dengan harga yang murah tapi kualitas bagus. Itu harapan peternak yang bagi saya kurang bagus. Karena ini nanti dampaknya ke belakang ya. Ini saya bahas lagi. Anda pengen materi ternak yang murah tetapi bagus. Coba Anda posisikan saat itu Anda sebagai peternak. Nah, itu juga yang akan Anda lakukan ketika Anda jadi peternak besar yang mental awalnya seperti tadi. Paham ya maksud saya? Nah, jadi istilah ada kualitas, ada harga ini ya memang betul. Dan apa yang saya lakukan ternyata juga berkesinambungan. Jadi runtut. Awal saya memulai dengan saya sekarang berkembang seperti ini. Ternyata sistem dagang dulu yang saya pakai itu terjadi saat ini saya jadi peternak besar. Ya, mungkin ya bukan peternak besar ya, saya peternaknya agak sedengan, gede cilik cilik. Tapi bagi kalangan peternak yang di bawah 100 pasang mungkin saya sudah termasuk besar kan itu. Karena besar kecilnya suatu peternakan itu tidak ada ukurannya. Kembali lagi ke materi. Sistem yang saya pakai di awal peternakan ketika saya membibit dan lain-lain itu ternyata terjadi saat ini. Jadi saat saya sudah ternak banyak. Nah, mungkin teman-teman juga begitu ya, sama saja begini. Ketika kita mudah dalam membeli ya, kita kulaan, kita beli barang itu dengan sistem yang mudah ya, mempermudah peternak dengan yang penting kita laku sekaligus niat membantu peternak. Itu ternyata efeknya sekarang saya ini jual beli ya mudah ya, mudahnya apa ya, seperti apa yang saya lakukan dulu ketika saya memulai peternakan. Nah, inilah sistem jual beli yang saya pakai. Loh, mudahnya bagaimana mas transaksi saya itu dulu kalau saya cocok ya saya tanya harganya netnya berapa, harga saya tawar segini boleh enggak, kalau enggak boleh netnya berapa, kalau enggak cocok transaksi, kalau enggak cocok selesai, cari peternak lain. Itu yang saya lakukan. Jadi enggak usah pakai kata-kata berbelit-belit ya. Kita tanya harga boleh ya, tapi dengan niat yang bagus. Kalau Anda tanya harga dengan niat menjatuhkan, Anda tanya harga ke peternak sekedar untuk perbandingan, selesai. Jangan harap Anda jadi peternak besar, Anda tidak diperlakukan seperti itu. Ini hukum alam. Nah, saya yakin itu akan terjadi juga ke Anda ketika Anda melakukan hal itu. Mas, saya itu dulu nggak pernah membanding-bandingkan harga. Saya itu dulu nggak pernah menyepelekan peternak, tetapi kenyataan saya sekarang kok gini. Saya disepelekan, saya jajakin harga dan lain-lain. Loh, Mas, kembali lagi ke hukum alam ya.
ketika Anda berbuat baik dahulu dan ternyata sekarang Anda dipermalukan ataupun eh, dijajaki untuk dipermainkan oleh orang, ya anggap saja itu ujian. Berarti pembeli sejati Anda belum sampai. Ya, Anda harus bersabar. Memang seperti itu real kehidupan. Ya, nggak harus apa yang kita lakukan di dahulu itu kita tuai sekarang. Nggak harus. Tetapi kalaupun kebaikan yang kita lakukan dulu itu tidak terbalas saat ini, ya yakinlah di akhirat nanti Allah akan membalasnya. Malah lebih bagus, lebih banyak, dan lebih indah. Ya, jadi teman-teman nggak usah ragu ketika melakukan kebaikan ya. Sekali lagi, ketika Anda jual beli di awal peternakan, lakukan dengan baik, sebaik mungkin. Posisikan Anda sebagai peternak. Ini akan membantu Anda, benar akan membantu Anda ketika Anda jadi peternak besar ya. Yang pertama itu. Yang kedua, belilah bibit sesuai dengan kemampuan Anda. Maksud saya gini, ketika Anda mau beternak, itu carilah peternak yang Anda anggap mampu untuk mendidik Anda. Dan walaupun sekedar lewat HP ya, karena semua itu jarak dan nggak bisa kita tempuh. Yang kedua, kejujuran dari peternak itu tadi. Nah, sejujur-jujurnya peternak, sebaik-baiknya peternak, itu pasti ada yang merasa dibohongi. Pasti ada yang merasa dilukai. Karena apa? Kita itu main nyawa, teman. Ya, sekali lagi kita itu dolanan nyawa. Nyawa itu kita tidak bisa buat. Ya, sekalipun saya memilihkan Anda perkutut terbaik di tempat saya, tidak akan menuntut kemungkinan di kandang Anda hidup terus. Ya, walaupun perkutut yang saya kirim ini saya anggap sehat bagus, belum tentu sampai tempat Anda itu terus sehat terus. Ya, wah, pasti ada 1-2 ekor yang pernah saya kirim itu juga bermasalah. Tetapi ya bagaimana lagi? Kita tidak bisa membuat nyawa, ya, tidak bisa membuat nyawa. Mas, di sini 1 bulan mati, 1 minggu mati ya. Ada, memang ada 1-2 orang seperti itu ada. Tapi yang mau gimana lagi ya? Kita sudah memilihkan yang terbaik, yang menurut saya terbaik, dan itu menurut saya juga sehat karena dari tangkaran saya dan saya tahu setiap harinya itu juga mengelola anak-anaknya dengan baik. Nah, ketika semua kita usahakan yang terbaik dan masih di luar keinginan kita ya saya mohon maaf yang sebenarnya. Nah, sekali lagi dalam hati kecil saya tidak ada niat untuk membohongi dalam sebuah perdagangan. Oh, ngapusi. Ya untung 100-200 saya nah akhirat ngeri tuntutannya ya. Kita akan dituntut oleh orang yang kita tipu dan itu sangat ngeri. Saya ya semoga saja kita semua terhindar dari hal itu. Amin. Carilah bibit di tempat peternak yang menurut Anda bisa Anda buat sharing, Anda buat takonan ketika Anda mengalami masalah. Karena apa, teman? Peternak yang saya anggap ini, saya tidak menuduh si A si B, tapi Anda beli ke peternak yang tidak mau membidik ya, mendidik dalam arti Anda ketika beli ke peternak yang tidak mau mendidik, terus Anda tanya ke saya, ya selesai. Saya tidak bisa menjelaskan apa yang Anda beli ke tempat orang. Sedangkan apa yang Anda beli di tempat saya saja, itu belum tentu saya bisa mendeteksi kandang Anda 100%. Karena kita beda keadaan, ya, jauh dari pandangan saya. Saya melihat sesuatu yang di depan mata saya saja, kadang masih salah. Saya menilai sesuatu yang jelas-jelas ada saja, kadang masih salah. Makanya maka dari itu, saya sering menjawab pertanyaan teman-teman itu. Mungkin teman-teman nggak suka dengan jawaban saya karena jawaban saya mungkin sedikit janggal di hati mereka. Peternak kok gak belum jawab. Nah, saya itu takut, teman, ketika saya menjawab pertanyaan Anda dan jawaban saya ini Anda katakan ke peternak di mana Anda membelikan sama saja adu domba, dan ini tidak saya inginkan. Makanya ketika ada orang tanya ke saya, Mas, ini silang ini jadi apa, saya katakan tanya ke peternak Anda membeli. Ya, tanya ke peternak Anda membeli. Paling tidak di sana ada gambaran. Loh, kalau Anda beli ke peternak A, tanyanya ke saya jawab. Dan ternyata jawaban saya ini melenceng dari apa yang diinginkan peternak A. Bukannya nanti saya malah berantem dengan si A. Ya. Dan itu untungnya untuk apa buat saya? Saya nggak ada untungnya apa-apa kan. Maka dari itu
sekali lagi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk peternak pemula, tanya ke peternak Anda di mana membeli sedetail mungkin supaya tidak terjadi salah paham ya. Jadi paham nggih maksud kula ngeten iki. Ketika ada orang tanya tidak jawab dengan vulgar ya masalahnya itu. Gobyos. Ya, tuh. Ya, yang terakhir pesan saya kepada teman-teman, bila Anda ingin beternak dengan baik, ini channel membahas tentang perjalanan ternak saya. Anda bisa pelajari dari awal sampai akhir, dibuka-buka beranda. Di situ saya share, insya Allah banyak sekali masalah-masalah penjodohan dan lain-lain. Itu akan jelas. Nah, inilah trik-trik ternak, langkah awal yang harus Anda lakukan. Nah, dalam penjodohan teman, itu saya sarankan jodoh nih, butut itu kalau bisa jantan dan betina itu lebih tua betinanya. Karena birahi jantan dan betina itu jelas jauh ya. Betina umur 5 bulan 6 bulan baru, kebanyakan ya umumnya, saya bahas sih umum, kalau nggak umum nggak usah dibahas. Ya, 5 6 bulan 7 bulan baru reaksi birahinya. Tapi kalau jantan umur 3 4 bulan sampai 5 bulan ini sudah birahinya luar biasa. Kalau betina 5 6 7 ini baru mulai birahinya ya, bukannya imbang, tapi selang 1 sampai 2 bulan antara si jantan dan betina ini. Kadang saya malah menjodohkan itu jantannya baru mandiri, betinanya itu sudah pernah nelur, dan ini pun sudah berhasil. Alhamdulillah juga produk sampai sekarang ya, sampai sekarang. Nah, masalah penjodohan yang kedua. Nah, ketika Anda menjodohkan perkutut itu harusnya Anda tahu. Ya, tahu dalam arti tujuan Anda menjodohkan perkutut itu mau mencetak warna apa. Ya, paling bisa ada gambaran. Misalnya gini, menjodohkan perkutut Megamendung Mojopahit dengan perkutut Putih Mojopahit. Nah, dengan harapan keluar Putih Mojopahit. Kalaupun nanti keluar Megamendung atau Megamendung Mojopahit, nah, tentunya ini adalah materi yang sangat kuat, sangat bagus untuk kedepannya Anda mencetak perkutut Putih Mojopahit. Ya, anakan dari perkutut Megamendung Mojopahit dan Putih Mojopahit yang Anda silangkan kok keluar Megamendung Mojopahit atau Megamendung, ini bisa Anda silangkan dengan Putih Mojopahit, insya Allah hasilnya sudah luar biasa. Nah, persilangan perkutut Mojopahit ini tidak seperti perkutut lokal biasa, karena kita main lurik dada. Ya, main lurik dada ini sangat sulit. Ya, kadang ada yang tanya, Mas, kalau silangnya Mojopahit cemani kali putih lurik jadinya apa? Daringan kebak bisa, cemani bisa, dan lain-lain bisa. Ya, jadi tidak semudah menyilangkan perkutut cemani Mojopahit dengan putih lurik nanti jadi Putih Mojopahit. Bukan, tidak semudah itu teman. Saya berproses selama 4 tahunan, kurang lebih 4 tahun. Yang membuat materi pertama adalah Mas Budi SWA, senior saya, yang mengajari saya. Saya tinggal mengembangkan materi yang dia buat, gitu. Ya, sekali lagi ini channel saya buat edukasi peternak. Masalah penjodohan lengkapnya bisa disimak di video saya ya. Caranya produk bagaimana bisa dilihat. Ya, ini trik-trik saja awal ketika Anda mau membeli, menjodohkan seperti tadi. Ya, membeli perkutut seperti yang saya bilang tadi, menjodohkan seperti tadi ya, jantannya harus lebih muda, betinanya harus lebih tua. Salam kutut sope patut.